Shalom Bapak Ibu, senang berjumpa dengan Bapak Ibu semua di channel YouTube Logos Everyday ini. Saat ini saya mau menanggapi satu video yang diposting di Facebook. Ini diposting oleh salah seorang hamba Tuhan. Bapak Ibu nanti boleh lihat, dan telah dibagikan sebanyak 459 kali dan 1886 komentar. Jadi sudah cukup banyak dilihat oleh orang-orang yang ada di Facebook. Video ini akan saya tampilkan di akhir tanggapan saya ini nanti secara full. Tapi sebelumnya saksikan sedikit cuplikannya. Nah, Bapak Ibu sudah menyaksikan video yang barusan saya tampilkan ini. Apa penilaian Bapak Ibu ketika melihat praktik ibadah semacam ini? Satu pertanyaan dari saya, apakah ini memuliakan Tuhan atau tidak? Ketika kita berbicara tentang ibadah, ibadah itu adalah mempersembahkan tubuh bagi Tuhan. Mempersembahkan tubuh itu adalah bagaimana sikap hati kita, seluruh apa yang kita miliki ini, kita harus menjadikannya sebagai alat kemuliaan Tuhan. Kita harus mempersembahkannya dengan utuh sebagai alat kemuliaan Tuhan yang ada di surga. Dan ketika saya melihat video ini, saya jujur saja macam dilema di dalam hati saya. Apakah pekerjaan Roh Kudus semacam ini? Apakah ini berasal dari Roh Tuhan atau tidak? Itu pertanyaan yang selalu mengyang-nyang di telinga saya. Dan saya rasa pun Bapak Ibu merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan ini. Bagaimana gereja Tuhan saat ini mengedepankan praktik-praktik semacam ini? Jujur saja saya katakan bahwa ibadah atau kegiatan atau pola ibadah semacam ini saya tidak menyetujuinya. Karena Paulus berkata bahwa ibadah itu harus berlangsung secara tertib dan sopan. Boleh langsung saja kita baca di dalam 1 Korintus 14 ayatnya ayat 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Jika kita membaca ayatnya yang ketiga 9, dikatakan di situ bahwa karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi konteks ini sedang berbicara tentang karunia-karunia yang ada di dalam gereja. Kita tahu bersama bahwa jemaat Korintus adalah jemaat yang kaya akan karunia roh. Bahkan jemaat Korintus ini tidak ada bandingannya di antara jemaat-jemaat lain. Karena mereka memiliki banyak karunia-karunia di dalam jemaat-jemaat mereka. Namun satu hal yang dicela oleh Paulus di dalam suratnya ini, bahwa ternyata jemaat-jemaat Korintus itu saling menyombongkan diri dengan apa yang mereka miliki. Dan itu tidak benar. Karena karunia-karunia itu diberikan oleh Allah kepada orang percaya supaya saling menopang, saling bersekutu, saling bergandengan tangan, melakukan ibadah yang benar dan untuk kepujian kemuliaan Tuhan dan sebagai media pemberitaan Injil. Dari sini kita sudah melihat bahwa ibadah itu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Ketika Bapak Ibu melihat video itu, apakah Bapak Ibu menemukan kesopanan dan keteraturan di dalam apa yang mereka lakukan itu? Di dalam ibadah mereka. Jika Bapak Ibu setuju atau tidak setuju, tolong berikan alasannya di kolom komentar di bawah ini. Supaya saya juga bisa mempertimbangkannya nanti ketika saya selesai membahas ini. Bapak Ibu yang terkasih, jika kita melihat sebenarnya
pola ibadah itu memang sangat mempengaruhi doktrin gereja atau doktrin dari sebuah denominasi atau pemahaman seorang pendeta atau gembala sidang terhadap firman Tuhan. Namun demikian, segala interpretasi, segala penafsiran, segala pemahaman, segala pengertian seorang hamba Tuhan atau gereja harus didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang sudah menyatakan kepada kita saat ini bagaimana praktek ibadah itu yang sebenarnya tertulis di dalam 1 Korintus 14 ayatnya yang 40. Ibadah itu harus sopan dan teratur. Saya tidak melarang orang bertepuk tangan ketika beribadah. Saya tidak melarang orang meloncat ketika ibadah. Saya tidak melarang orang mengekspresikan kebahagiaannya saat memuji Tuhan. Tapi ingat baik-baik, suara kita, gerakan kita, praktek ibadah kita, pola ibadah kita harus teratur dan sopan. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan itu membuat hati Tuhan hancur dan dapat menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan itu terbukti di dalam komentar-komentar yang saya baca di dalam postingan ini. Banyak orang tidak setuju, bahkan mereka mengatakan dengan tegas bahwa ini adalah pekerjaan dari setan. Ini bukan roh yang berasal dari Tuhan, ini roh iblis dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, di sini kita melihat, dan saya tegaskan sekali lagi dengan ayat yang sudah dikatakan oleh Tuhan kepada kita bahwa ini adalah praktek yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab ibadah itu harus dibangun di atas kesopanan dan keteraturan. Supaya ibadah itu tidak menimbulkan hawa nafsu dan terlebih tidak mengecewakan hati Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita waspadai setiap pola ibadah, praktek ibadah yang kita lakukan. Mungkin Bapak Ibu sedang berada di dalam gereja yang memiliki praktek seperti ini. Saya katakan sekali lagi, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Apakah ibadah yang sedang Bapak Ibu ikuti itu baik atau tidak? Itu memuji Tuhan atau tidak? Itu tergantung Bapak Ibu semua. Tetapi pastikan hidup Bapak Ibu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sekian tanggapan saya terhadap video ini dan semoga menjadi berkat bagi kita. Dan mohon maaf jika tanggapan saya ini tidak Bapak Ibu terima atau kurang puas dengan penjelasan saya. Tolong tulis di kolom komentar, saya akan memperbaikinya. Dan kita selalu mengawasi setiap ajaran di dalam kekristenan ini, karena Tuhan telah menyatakan di dalam surat Timotius bahwa dirimu dan awasilah ajaranmu, supaya engkau menyelamatkan orang yang mendengarkan engkau dan menyelamatkan dirimu sendiri. Terima kasih Bapak Ibu, dan Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.